Di sebuah sudut negeri yang jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat sebuah desa kecil yang damai. Namanya Desa Sukaasih. Dikelilingi oleh sawah hijau yang membentang luas dan hutan lebat yang menyimpan banyak cerita. Penduduknya hidup rukun dan sederhana, saling mengenal satu sama lain. Mereka bekerja sebagai petani, menanam padi dan sayuran untuk kehidupan sehari-hari. Anak-anak bermain di lapangan desa, tawa mereka terdengar riang setiap sore. Kehidupan di sana terasa begitu tenang, seolah waktu berjalan lebih lambat. Namun di balik kedamaian itu, ada satu tempat yang selalu membuat bulu kuduk berdiri. Sebuah tempat yang dihindari semua orang saat malam tiba. Tempat itu adalah sebuah jalan tua yang menghubungkan Desa Sukaasih dengan desa tetangga. Jalan itu bernama Jalan Setapak Kenangan. Siang hari, jalan itu tampak biasa saja. Hanya jalan tanah yang sedikit berbatu, dinaungi pohon-pohon besar yang rindang. Banyak warga yang melewatinya untuk pergi ke pasar atau ladang. Namun semua berubah ketika matahari mulai terbenam. Suasana menjadi sangat berbeda. Jalan yang tadinya ramah, kini terasa sunyi dan mencekam. Pohon-pohon besar yang tadi meneduhkan, kini terlihat seperti raksasa-raksasa gelap yang sedang mengawasi setiap langkah orang yang berani melewatinya. Angin yang berdesir pun terdengar seperti bisikan-bisikan aneh. Orang-orang tua di desa sering bercerita tentang keangkeran Jalan Setapak Kenangan. Mereka melarang anak-anak mereka untuk berada di dekat jalan itu setelah maghrib. Katanya banyak hal aneh yang terjadi di sana. Beberapa orang mengaku pernah mendengar suara tangisan misterius tanpa wujud. Ada juga yang merasa seperti diikuti oleh sesuatu yang tak terlihat, membuat langkah kaki terasa berat dan punggung terasa dingin. Cerita-cerita ini menyebar dari mulut ke mulut, menjadi sebuah kepercayaan yang mendarah daging bagi warga Desa Sukaasih. Mereka lebih memilih memutar jalan yang lebih jauh daripada harus mengambil risiko melewati jalan angker itu di kegelapan malam. Ardi, seorang pemuda yang baru saja kembali ke desa setelah beberapa tahun merantau di kota, sering mendengar cerita itu. Awalnya ia tidak terlalu percaya. Baginya itu hanyalah cerita pengantar tidur untuk menakut-nakuti anak kecil. Ia adalah pemuda yang pemberani dan berpikir logis. Namun setiap kali ia melihat ekspresi serius di wajah para tetua saat bercerita, sedikit rasa penasaran dan takut mulai merayap di hatinya. Mereka berbicara dengan nada suara yang pelan, seolah takut ada yang mendengar. Mereka bilang, ada satu sosok yang paling ditakuti di jalan itu. Sosok yang menjadi sumber dari semua ketakutan. Sosok itu dikenal dengan nama Si Penunggang Bayangan. Legenda, Si Penunggang Bayangan sudah ada sejak zaman dahulu, diceritakan turun-temurun dari generasi ke generasi.